Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam menggunakan uji regresi sederhana. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu uji regresi sederhana dan tujuannya. Regresi sederhana adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Regresi dapat juga diartikan sebagai usaha memperkirakan perubahan. Analisis regresi dapat berbentuk regresi sederhana maupun regresi ganda. Analisis regresi sederhana menunjukkan hubungan dua variabel, yaitu satu variabel bebas X dan dua variabel terikat atau Y. Analisis regresi ganda menggunakan tiga atau lebih variabel, terdiri dari satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen variabel, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependent variabel. Masuk pada aplikasi SPSS, lalu klik variabel view. Pada kolom nama, ketik responden dan baris kedua X dan baris ketiga Y. Lalu pada kolom tipe, baris pertama ubah menjadi string. Sisanya tetap. Kemudian ganti angka pada kolom desimal menjadi 0. Pada kolom label, ketik ekstrakurikuler pada baris kedua dan prestasi pada baris ketiga. Lalu pada kolom measure, ubah baris kedua dan ketiga menjadi ordinal. Selanjutnya, klik data view dan masukkan semua responden pada kolom responden. Kita copy dari Microsoft Excel. Kemudian, masukkan hasil tabulasi data ekstrakurikuler pada kolom X. Kita ambil dari Microsoft Excel, copy. Dan kita tempel. Hasil tabulasi prestasi pada kolom Y kita masukkan, ambil dari Microsoft Excel, kita copy, lalu kita salin. Kemudian klik Analyze, pilih Regression dan pilih Linear. Kemudian klik ekstrakurikuler ke independen dan prestasi ke dependent. Klik statistik. Pada regression coefficient, klik estimates, model fit, R squared change,
deskriptif, dan konfidensi interval 95%. Pada residual, klik case-wise diagnostic. Dan setelah itu, klik continue, klik plot. Masukkan SD receipt ke kotak Y dan Z-variate ke kotak X. Kemudian next, masukkan Z-variate ke kotak Y dan dividend ke kotak X. Pilih histogram dan normal probability plot. Kemudian continue. Klik save. Pada predicted value, pilih unstandardized dan prediction interval. Kemudian klik mean dan individu. Kemudian klik continue. Klik option. Pastikan bahwa taksiran probability keadaan default sebesar 0,05. Kemudian klik continue. Klik OK. Kemudian akan muncul hasil output seperti berikut. Pada tabel deskriptif statistik, jumlah responden 10 orang. Rata-rata prestasi sebesar 40,2 dengan standar deviasi 5,007. Artinya jika dihubungkan dengan rata-rata tingkat prestasi sebesar 40,2 per orang, maka tingkat prestasi akan berkisar antara 40,2 5,007 tingkat dengan tingkat keaktifan ekstrakurikuler rata-rata 31,9. Kemudian pada tabel correlation, hubungan korelasi antara prestasi belajar dengan keaktifan kegiatan ekstrakurikuler sangat kuat positif. Nilai R sebesar 0,938. Positif artinya searah, maksudnya semakin tinggi prestasi belajar siswa, maka semakin aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Begitu juga sebaliknya. Kemudian pada tabel variabel entered atau removed, tabel ini menginformasikan bahwa variabel keaktifan ekstrakurikuler berhasil dimasukkan atau entered, tidak ada variabel yang dikeluarkan. Pada tabel modal summary, R korelasi sebesar 0,938 menunjukkan hubungan prestasi belajar X dengan keaktifan ekstrakurikuler Y sangat kuat positif. Sedangkan R square sebesar 87,9% menunjukkan kontribusi yang disumbangkan X kepada Y. Kemudian pada tabel ANOVA, perbandingan F hitung dengan F tabel serta sig dan alpha. F hitung sama dengan 58,137 lebih dari F tabel. Maka HO ditolak dan HA diterima. Signifikansinya sama dengan 0,0 lebih dari alpha sama dengan 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya pada kolom coefficient, model persamaan regresi untuk memperkirakan keaktifan ekstrakurikuler Y yang dipengaruhi oleh prestasi belajar X adalah 3/4 jika seorang siswa tidak aktif di ekstrakurikuler X sama dengan 0, maka diperkirakan tingkat prestasinya sebesar 12,6. Sedangkan jika tingkat keaktifan ekstrakurikuler bertambah 1 poin X sama dengan 5, maka tingkat prestasi akan naik.
3/4 koefisien regresi 0,865 menunjukkan besaran penambahan tingkat inteligensi untuk setiap penambahan poin jawaban keaktifan ekstrakurikuler. Kemudian pada residual statistika, pada bagian ini, tabel residual statistika mengemukakan ringkasan hasil dari predicted value atau nilai yang diprediksi, yang berisi nilai minimal, maksimum, mean, standard deviation, dan n. Selanjutnya, pada gambar ini atau histogram menampilkan grafik histogram. Hasil dari normal probability plot ini menunjukkan penyebaran dari data-data yang ada pada variabel, menggambarkan garis regresi sebab titik-titik mendekati sekitar garis lurus. Lalu selanjutnya hasil dari scatter plot. Pada scatter plot ini dapat membantu kita untuk mengetahui penyebaran data dan membantu untuk memprediksi nilai regresi antara prestasi data dan membantu untuk kegiatan ekstrakurikuler.